Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini saya akan memenuhi janji saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Berhubung kemarin ada jeda Lebaran ya, yang sekitar 10 hari. Oleh karena itu beberapa pertanyaan saya jawab sekarang supaya tidak lupa. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan pertanyaan ya waktu itu ya. Selamat malam Pak, boleh saya meminta rekomendasi untuk penanganan kebun kelapa sawit saya Pak? Terima kasih. Saya jawab boleh tentunya. Oh, namanya kita berbagi ini ya kan. Sebisa saya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya bacakan permasalahannya. Jadi Pak, dulu bapakku nanam bibit sawit di bawah sawit yang masih hidup. Namanya pengen hasilnya banyak, yang masih hidup ditanam. Nah, ini untuk persiapan replanting, permajaan ulang. Ini namanya apa? Namanya bahasa Inggrisnya underplanting. Nah, underplanting ini mempunyai beberapa kelebihan dan banyak juga kerugiannya. Banyak juga kerugiannya. Wah, ini oleh karena itu ini buktinya justru pertanyaan ini. Nanti kita solusinya bagaimana? Terus setelah 7 tahun sawit yang meninggi belum juga dibunuh. Nah ini sudah ditanam sampai 7 tahun belum dimatikan tanaman tuanya. Karena masih sayang, masih dipanen terus, kemungkinan besar itu. Dan bibit yang di bawah sepertinya mengalami etiolasi. Jelas. Ini namanya rindang, ketutupan sinar mataharinya nggak bisa masuk. Makanya dia kan perlu cahaya. Makanya dia kurang cahaya, mencari cahaya. Nah, pertumbuhannya jadi kurang karena dia mencari cahaya. Namanya etiolasi, meluncrit. Nah, kan gitu. Nanti kita lihat videonya yang dikirim. Ini dulu, Pak. Nah, setelah aku megang kebunnya langsung, setelah dipegang, setelah dari orang tuanya tadi, ku bunuh yang tinggi-tinggi itu Pak. Wow, jangan kejam-kejam ya. Dibunuh ya, pakai disontek ini, pakai diinjeksi, pakai herbisida nampaknya. Kelihatan. Nanti kita lihat foto videonya. Jadi yang di bawah ini buahnya sangat minim Pak. Ya jelas dong. Kenapa? Karena kurang cahaya. Jadi sawit itu selain makanannya nutrisi, hara, unsur, air, dan cahaya. Tiganya harus dipenuhi. Apa, nah ini terus gimana? Setelah minim tadi. Apa yang di bawah dirawat atau diganti dengan bibit baru? Terima kasih Pak. Wah ini jawabnya. Ini sekaligus saya jawab ya. Ya tergantung. Tergantung apa? Bibitnya dari mana dong? Kalau bibitnya itu abal-abal, mariles, soko piringan lagi, mendingan diganti, mendingan diganti. Tetapi kalau bibitnya memang betul hanya salah underplanting, itu dirawat. Nah, nanti kita setelah muter videonya kita sarannya lebih detail lagi. Sekarang sebenarnya yang kecil itu udah disanitasi Pak. Ya oke itu memang salah satu apa namanya perawatan. Oke, sebelum kita menjawab itu tentang permasalahan underplanting dan perawatannya tentunya ini coba kita lihat videonya yang dikirimkan Bapak yang tidak saya sebutkan ini. Ada sih namanya. Coba kita lihat videonya, ada 2 yang dikirim. Sebentar. Ada 2 video yang dikirim. Kita cari. Sabar ya, sabar. Cus.
Video. Kita cari mana videonya tadi. Nah ini yang satu dulu ya, coba kita buka. Kondisi underplantingnya bagaimana? Nah ini namanya underplanting, intinya adalah tanaman udah tinggi di underplanting. Nah, sudah 7 tahun dan mengalami etiolasi. Ini ya video yang pertama. Video yang kedua, coba kita lihat. Nah, coba kita lihat video yang kedua. Coba kita lihat video yang kedua. Nah, ini sudah di tanaman yang tua, sudah di... Ini umurnya udah 7 tahun nih. Udah 7 tahun yang kecil ini. Oh, udah 7 tahun harusnya Ini udah dia gede. mungkin rusak karena ini, Pak. Karena pohon-pohon yang ini dulu nggak dimatikan. Ya, itulah harus kondisinya, Pak. Ini pelepahnya nggak pernah dirawat, berat bontrok, namanya etiolasi. Ya. Buahnya ada sih, Pak. Oh, ada, tapi nggak sesuai dia. harapan namanya. Ya. Jadi adalah buahnya karena lembab ya. Nah, itu. Tuh, ada buahnya. Oh, sedikit itu buahnya. Itu buahnya. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita jawab. Sekarang kita jawabnya. Apa? Nah, kita jawab. Jadi itu pemirsa, sudah kita lihat ya kondisinya. Underplanting 7 tahun tidak diracun-racun, tapi sekarang sudah diracun. Tanamannya mengalami etiolasi, buahnya ada tapi kecil, sering busuk dan sebagainya, tidak sesuai. Oleh karena itu, ini saya menjawab secara umum dulu ya, bahwa underplanting itu tidak disarankan. Kenapa? Nah, karena itu tadi mengganggu tanaman mudanya, nanti etiolasi. Meskipun ada teknik yang tahun pertama 25% disuntik, ya kan? Tahun kedua 50%, tahun ketiga total, sehingga tahun ketiga yang tanaman itu tadi sudah mulai gede, sudah mulai berbuah. Harapannya seperti itu. Tetapi nanti underplanting juga pada kejatuhan pelepahnya. Yang berikutnya adalah sebagai sumber breeding site, tempat berkembang biak dari hama kuangwung, hama oryctes, hama kumbang badak. Itu yang harus diperhatikan. Itulah beberapa kerugian underplanting. Kemudian berikutnya, untuk mengatasi masalah itu tadi, nah tadi poinnya adalah jika bibitnya betul bibit unggul bersertifikat, makanya dirawat. Kalau tidak, abal-abal diganti. Nah, sekarang misalnya ini dirawat, bagaimana ngerawatnya? Ya pertama disuntik tadi itu, kalau perlu ditumbang supaya tidak menjadi sumber dari hama kumbang badak. Setelah itu bersih, cahaya masuk, dilakukan bersih-bersihnya. Tanamannya di pruning karena umurnya sudah 7 tahun, ya kan. Itu jumlah pelepah harus diatur, ya kan, minimal 56 pelepah. Karena masih di bawah 8 tahun ya. Nah, itu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Ya piringannya dibersihkan, kemudian dipupuk standar yang ada, itu saja. Karena masalahnya yang kurang adalah masalah pencahayaannya, sinarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan menambah semangat. Nah, jadi simpul-simpulnya sudah saya kasihkan. Bibitnya itu betul dan perawatannya. Demikian pemirsa, jawaban dari Dokter Sarip.
Silahkan Bapak Ibu yang mau sharing-sharing pengalamannya menanam kelapa sawit atau tanaman yang lain yang saya bisa, saya jawab. Ada kelapa sawit, kelapa kopior, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini akan menambah kemajuan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.